Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di Shrine Remembrance, Melbourne, Australia bersama dengan Bapak Nuim Khayat, salah satu tokoh masyarakat Indonesia di Australia. Dan Bapak Nuim ini, jika dikenal luas oleh warga di Melbourne khususnya, adalah seorang penyiar radio, bukan setahun 2 tahun, dari tahun 60-an sempat di Inggris, dan juga kemudian pindah ke Australia, kembali ke Inggris, kemudian ke Australia kembali, dan bisa dibilang lebih dari 30 tahun berada di Australia. Kalau di Australia lebih 42 tahun sebenarnya. 42 tahun di Australia. Dan tidak hanya dikenal sebagai seorang penyiar radio, namun juga Pak Nuim dikenal juga sebagai penulis, juga sebagai wartawan ya, bisa dibilang wartawan, sekaligus traveler keliling dunia, dan juga penceramah. Jadi mix begitu banyak hal. Karena itu Pak Nuim menurut kami juga memang sangat menarik untuk diwawancara. Nah, saat ini karena kita berada di Shrine Remembrance dan kebetulan bersama dengan Anzac Day, mungkin Pak Nuim bisa menceritakan sedikit tentang lokasi ini. Jadi ini tugu peringatan ya untuk boleh dikatakan pengorbanan bala tentara Australia dalam Perang Dunia Pertama dan tentunya seterusnya Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam dan seterusnya. Nah, Australia ini sebenarnya tidak pernah ikut peperangan untuk dirinya sendiri. Jadi dia berperang untuk orang lain. Kalau dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu adalah untuk kepentingan Inggris dan sekutu. Memang dalam Perang Dunia Kedua, Australia cukup terancam oleh Jepang. Tapi kalau kita lihat Shrine of Remembrance ini, yang diperingati di sini ada dua, yaitu berakhirnya Perang Dunia Pertama, makanya disebut sebagai Remembrance Day pada tanggal 11 bulan 11, yaitu 11 November tiap bulan 11. Jadi di shrine ini, tugu peringatan ini, itu di atapnya itu ada semacam lubang. Nanti tepat pada jam 11 pagi pada tanggal 11 November itu matahari nanti akan masuk ya untuk menyinari, ada semacam obor begitu yang untuk memperingati tentara-tentara Australia yang tewas dalam peperangan. Tapi hari ini ANZAC ini adalah ANZAC kependekan dari Australian New Zealand Army Corps, yaitu Korps Angkatan Bersenjata Australia Selandia Baru. Ini memperingati hari ini tanggal 25 April ini adalah pendaratan di Gallipoli, di mana 8.000 tentara Australia dalam tanda kutip dikorbankan oleh Inggris. 8.000. Jadi kalau kita ingat bahwa jumlah penduduk Australia pada waktu itu sekitar 5 juta yang tewas seluruhnya dalam Perang Dunia Pertama dan termasuk Gallipoli kira-kira 61.000. Ini tidak ada, boleh dikatakan, orang Australia yang tidak tersentuh oleh tragedi ini. Oleh sebab itu penting sekali kalau kita lihat misalnya pagi tadi, begitu dinginnya keadaan, pukul 4.30 sudah banyak orang berkumpul di sini untuk ikut berpawai. Karena berbeda dari banyak negara lain, Australia ini sangat cinta, sangat kasih kepada tentara mereka. Misalnya pun, kita bisa katakan, ketika misalnya Perdana Menteri John Howard mengikuti kehendak Presiden Amerika Serikat George Bush untuk menyerang ke Irak, waktu itu ditentang oleh oposisi. Tetapi begitu tentara Australia berangkat untuk bertugas di medan laga, itu seluruhnya berpihak kepada tentara Australia. Jadi mereka itu punya semacam pandangan yang menyatu. Kalau sudah menyangkut tentara mereka mesti bela. Tidak ada oposisi, tidak ada pemerintah. Dan ini katanya juga merupakan simbol dari identitas bangsa Australia. Ya, kekalahan. Jadi anehnya ada dua kekalahan setahu saya yang kemudian oleh yang kalah dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting karena itu katanya membentuk pribadi mereka. Pertama, kekalahan kaum Serbia melawan Emporium Ottomania, Turki, Muslim ya, di abad ke-17. Itu mereka kalah telak. Tapi di situ mereka mengatakan karena kekalahan itu mereka kemudian bisa membina suatu jati diri khusus. Seperti juga kekalahan Australia di Gallipoli di Turki, ya 8.000 tentara yang tewas. Tapi itu dianggap sebagai suatu momen dalam sejarah mereka ketika jati diri mereka terbentuk. Ya. Oke, Pak Nuim, setelah menceritakan tentang lokasi ini dan juga sejarah di balik itu, sekarang saya mau nanya pribadi dulu. Ini kan Pak Nuim dulu waktu kuliah aktif di pers kampus, di pers lokal di Delhi. Kemudian sempat bekerja kemudian di BBC dan kemudian ke RASI, Radio Australia Siaran Indonesia, kemudian kembali ke BBC dan kembali lagi akhirnya lama di Australia. Nah, itu gimana sebenarnya awal mula ceritanya? Itu bisa TikTok seperti itu? Iya, awalnya tahun 1964. Iya. Keadaan waktu itu di Indonesia karena Nasakom. Dan saya tidak menerima Nasakom karena menganggap itu sebagai suatu pernikahan yang ilegal ya, antara komunis dan sebagainya. Maka kehidupan saya agak terjepit sebagai seorang penulis dan wartawan. Tidak bisa dengan
leluasa mengemukakan pandangan karena begitu kuatnya pengaruh PKI, begitu kuatnya pengaruh Pemuda Rakyat dan sebagainya. Sehingga saya juga pernah dikeluarkan dari PWI misalnya. Pak, mungkin kita sambil jalan ke Royal Botanical Garden, Pak. Dikeluarkan dari PWI disebabkan saya tidak menerima nasakom, jadi macam diadili. Jadi kehidupan saya terjepit. Oleh sebab itu ketika ada kesempatan untuk melamar pekerjaan di BBC London, saya tentunya melamar. Cuma ya saya tidak yakin akan mendapat karena yang ikut melamar itu kira-kira 711 orang. Yang dicari cuma satu. Tapi rupanya mujur saya itu, jadi kata orang kita mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Entah bagaimana saya yang diterima. Jadi saya bekerja di BBC. Awalnya kontraknya 5 tahun. Jadi 3 tahun, nanti tambah 2 tahun. Tapi setelah 3 tahun saya mulai bosan di London. Dan saya mengetahui bahwa Radio Australia punya siarannya lebih panjang. Saya ingin lebih mengembangkan karir saya dari seorang wartawan tulis menjadi wartawan radio. Saya bergabung dengan Radio Australia. Tapi 3 tahun di sini dipanggil kembali. Jadi baru tadi pagi saya baru menjumpai lagi telegram. Waktu zaman dulu tidak ada email kan, telegram dari BBC yang mengatakan bersediakah saudara untuk bergabung kembali dengan kami. Ya apa boleh buat, karena saya merasa berutang budi, saya bergabung kembali dengan BBC. Tapi setelah 1,5 tahun dalam kontrak 3 tahun, saya mulai resah karena London tidak senikmat menurut saya seperti Melbourne. Jadi saya putuskan sudahlah saya pulang ke Indonesia. Saya mohon supaya diberikan kesempatan untuk meninggalkan jabatan saya di BBC, mau pulang ke Indonesia. Begitu diketahui oleh Radio Australia saya akan pulang ke Indonesia, ditawari lagi supaya datang lagi ke sini. Saya datang ke sini. Dan ada keterlanjuran di sini. Karena kemudian punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Ya apa boleh buat. Kalau dikatakan saya tidak pernah mencoba untuk berkiprah di Indonesia sebagai wartawan, itu juga tidak benar. Karena saya yang mendirikan Radio Delta. Oh gitu, Pak. Saya penyiar Radio Delta pertama. Ketika itu Delta mengatakan ingin suatu siaran radio yang berbeda dari radio-radio lain. Kalau waktu itu tahun 1994, radio-radio di Indonesia hanya memutarkan lagu-lagu, ya hiburan. Saya ingin memasukkan sedikit unsur informasi. Jadi di antara lagu ada informasi, ada komentar, ada membanding-bandingkan. Kalau di Indonesia begini, di Inggris begini, mungkin di Australia begini dan seterusnya. Dan di situ saya dicekal. Hampir saya dicabut paspor, hampir saya ditangkap oleh pemerintah karena mereka sangat marah. Dituduh saya telah membuat orang berpikir, padahal orang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Ya, jadi saya tidak bisa terus-menerus di Indonesia dalam keadaan terancam seperti itu. Kembali lagi ke Melbourne, kembali ke Radio Australia. Iya. Terus kalau ngelihat dari lamanya Bapak tinggal di sini, banyak warga ini, mungkin saya nggak tahu angka pastinya Pak, tapi tidak sedikit warga Indonesia setelah lama tinggal di Australia menjadi permanent resident atau dan akhirnya bermuara menjadi warga negara Australia. Nah, Bapak kan termasuk di antara mereka yang bisa jadi tidak banyak yang memilih untuk tetap berwarga negara Indonesia itu, dan bahkan kabarnya pengennya dimakamkan di tanah kelahiran. Itu bagaimana, Pak? Saya sebenarnya begini. Orang Melayu mengatakan, tempat jatuh lagi ku kenang, konon pula tempat bermain. Jadi tempat jatuh saya itu di Indonesia, tempat bermain saya itu di Indonesia. Untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, itu rasanya kalbu saya tidak bisa menerima. Padahal, ini harus saya akui, dan saya pernah bicara dengan beberapa konsul jenderal Republik Indonesia. Saya katakan menjadi warga negara Indonesia itu susah sekali. Lah kenapa Pak? Ya kalau mau kemana-mana mesti pakai visa. Saya pernah misalnya ada tugas ya oleh Bank Dunia, saya diminta untuk ke Oslo bersama dengan seorang warga negara Malaysia. Dia tidak perlu pakai visa ke Oslo. Saya sebagai warga negara Indonesia sebulan sebelumnya harus memohon visa. Mau kemana-mana ke Schengen misalnya, itu negara-negara Eropa, itu mesti pakai visa warga negara Indonesia. Baru-baru ini saya bersama 10 orang kawan, salah satu diantaranya dari Singapura, pergi ke Turki. Kami yang dari Indonesia, yang memegang paspor Indonesia, itu harus antrian untuk visa on arrival. Jadi minta visa pada waktu tiba. Sedangkan yang Singapura jalan langsung. Jadi memberati, tapi lebih berat bagi saya untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Jadi tempat jatuh lagi dikenang, apalagi tempat bermain. Jadi tidak bisa melepaskan. Pokoknya kalau ditanyakan kepada saya, rasanya tidak akan mungkin saya tidak menjadi warga negara Indonesia. Sebab begini, saya itu pernah menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Saya masuknya gelap. Ya, saya masuknya gelap. Jadi saya ini pelopor perintis TKI. Tapi di sana saya kemudian menjadi entah bagaimana jadi tenaga pengajar bahasa Inggris dalam keadaan status gelap. Waktu itu saya tertangkap. Waktu tertangkap oleh pemerintah Arab Saudi, saya ditawari kewarganegaraan Arab Saudi. Kenapa?
karena ayah saya itu asalnya dari Mekah. Oke. Ya, waktu itu Hijaz ya, sekarang menjadi Arab Saudi. Dan saya ditawari kewarganegaraan Arab Saudi berdasarkan darah ayah saya yang lahir dan besar di Mekah. Saya katakan tidak. Kalau saya diberikan kesempatan untuk menjadi penduduk tetap, permanent resident, saya terima. Tapi kalau menukar kewarganegaraan saya menjadi warga negara Arab Saudi, tunggu dulu. Baru-baru ini ada seseorang dari Arab Saudi yang datang dan saya jumpa dia, bukan di sini tapi di Jakarta, dan dia mengatakan ente mughafal. Jadi ente mughafal itu dalam bahasa Arab artinya blow on benar, bodoh benar. Kalau kamu waktu itu jadi warga negara Arab Saudi, pada waktu itu hanya sedikit orang Arab Saudi yang mampu berbahasa Inggris, kamu entah sudah jadi apa. Saya bilang itu bukan pertimbangan. Pertimbangan itu bagaimana saya bisa hidup dengan nurani saya, dengan perasaan saya kalau saya bukan warga negara Indonesia. Tidak bisa terbayangkan. Mungkin akan keluar keringat dingin. Ini bukan nasionalisme, bukan apa ya. Ini hanya tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain. Ya. Dan kabarnya juga Bapak tuh pernah waktu di Indonesia sempat katakanlah ditekan, diancam secara pribadi oleh, itu bisa diceritakan Pak? Ya, itulah. Saya pernah pada suatu kali setelah saya siaran di Delta itu dan saya kembali ke sini, Perdana Menteri Howard akan ke Indonesia, saya ditugaskan untuk meliput ya kunjungannya ke Indonesia. Dan ketika sampai di istana, di situ saya dibawa oleh seorang kolonel, diminta masuk ke sebuah tempat, dan di sana sudah menunggu waktu itu orang kedua yang paling berkuasa di Indonesia, yaitu Murdiono. Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Di situ saya dikuliahi habis-habisan dan saya diancam akan dicabut paspor saya, akan dipenjarakan karena saya telah melakukan apa yang menurut mereka sebagai suatu usaha untuk membuat orang berpikir. Padahal seharusnya orang dibiarkan untuk menikmati hasil pembangunan. Jadi waktu itu dia malahan menuduh saya punya paspor palsu. Lalu saya naik darah. Jadi medannya keluar barangkali. Saya katakan Anda tidak mengetahui kehidupan kami sebagai rakyat jelata. Rakyat jelata di Indonesia paspornya hijau. Anda hanya mengenal dua paspor, warna merah dan juga warna hitam. Itu paspor diplomat dan paspor dinas. Dia marahnya luar biasa. Ya saya juga jadi marah karena paspor yang dikeluarkan oleh KJRI Melbourne dianggap sebagai paspor palsu. Lalu saya katakan Anda tidak berhak untuk mencabut paspor saya. Yang berhak itu pengadilan. Dia bilang pengadilan. Saya angkat telepon sekarang ini. Anda tidak bisa keluar seumur hidup. Pengadilan ngomong. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia sangat berkuasa dan bisa mengangkangi undang-undang di Indonesia. Ya pada zaman itu barangkali memang begitu keadaannya. Terus melihat dari pengalaman Bapak di sini, tentu Bapak melihat banyak perubahan di Melbourne sejak tahun 70-an, termasuk diantaranya adalah gelombang warga negara Indonesia yang semakin tinggi, dan banyak hal yang mungkin Bapak sendiri bisa jelaskan di situ. Bagaimana sebenarnya perubahan demografi, terus juga bagaimana pengaruhnya dalam hubungan Indonesia-Australia, dan mungkin banyak hal lain yang berkaitan dengan itu. Ya, jadi kita melihat ya bahwa ketika dalam tahun 1972 bulan Desember, Partai Buruh dipimpin oleh Gough Whitlam terpilih untuk memerintah di Australia, itu mereka betul-betul melakukan suatu tindakan yang telah memungkinkan begitu banyak orang dari Indonesia untuk memperoleh visa berkunjung ke Australia. Tahun 72. Jadi sebelumnya Australia ini pernah dikenal sebagai White Australia Policy. Jadi politik putih, artinya orang-orang kulit putih yang lebih diutamakan untuk masuk ke Australia. Dan Whitlam mengatakan ini tidak benar, karena Australia ini merupakan bagian dari Asia dan sebagainya. Lalu memudahkan bagi orang-orang untuk datang ke Australia, termasuk dari Indonesia. Dan banyak sekali dari Indonesia yang datang pada waktu itu katanya mau berkunjung. Tapi sampai di sini langsung tidak lagi keluar dan tidak meninggalkan Republik Australia ini. Jadi kemudian pemerintah menyadari ada hal-hal yang sangat mengganggu kehidupan mereka. Karena kalau mereka hidup sebagai imigran gelap, itu mereka akan rentan terhadap pemerasan. Oleh sebab itu, pemerintah Partai Liberal dipimpin oleh Malcolm Fraser mengadakan amnesti. Jadi mereka yang gelap diminta untuk mendatangi Departemen Imigrasi, dan kemudian mereka mereka diberi kesempatan untuk menjadi warga negara, untuk menjadi penduduk tetap Australia. Nah, anehnya begini, waktu itu kita di sini belum punya perwakilan diplomatik. Jadi kami ini yang bergerak di bidang masyarakat lah ya, karena dulu masyarakat Indonesia ini tanpa ada konsul atau konsulat jenderal di sini, ya kita terpaksa mengurus diri sendiri. Maka kami dihubungi dan diminta untuk memberitahukan kepada para pendatang gelap supaya mereka pergi ke imigrasi. Banyak di antara kita, kawan-kawan kita, tidak yakin, ini hanya sebagai muslihat saja katanya. Nanti kalau begitu kita sampai di imigrasi, pasti kita ditangkap. Jadi saya diminta untuk ikut meyakinkan
bahwa ini tidak akan terjadi, bahwa ini adalah sejati suatu usaha pemerintah untuk memutihkan mereka. Nah, waktu itu biaya yang dipungut untuk mendapatkan izin menetap di sini $80 kalau tidak salah. Banyak anak-anak dari Indonesia itu kasih $100 lalu bilang keep the change, sudah jangan kembalikan. Nah, saya dipanggil lagi oleh imigrasi. Tolong kasih tahu kawan-kawan dari Indonesia, tidak boleh di Australia seperti itu. Saya katakan ya di Indonesia biasa kita kasih persen gitu. Oh, di sini tidak boleh, kalau $80 tidak boleh. Nah, dengan demikian menjadi semakin banyak orang Indonesia yang kemudian bermunculan yang dahulu kita tidak tahu, ya kita sadari ada di sini bermunculan. Nah, dan karena Australia dekat dengan Indonesia, itu satu. Kedua, karena waktu itu biaya hidup di Australia lebih rendah daripada biaya hidup di Amerika Serikat. Misalnya untuk belajar. Karena dolar Australia begitu lemah, maka banyak dari Indonesia itu yang datang ke Australia untuk belajar di sini. Karena mutu pendidikannya dianggap tidak banyak berbeda, dan biaya pendidikan itu lebih murah dibanding dengan di Amerika. Dan jaraknya begitu jauh kan, kalau ingin pulang sangat ya. Jadi mereka datang ke Australia. Dengan demikian banyak orang-orang Indonesia yang secara berangsur-angsur pindah ke Australia, senang di Australia karena ya mungkin ekonominya lebih terjamin, segala sesuatunya bisa lebih kita duga ya. Jadi mereka tinggal di sini dan sekarang kita lihatlah begitu banyak jumlah warga negara Indonesia yang berada di sini dan sebagian di antara mereka sudah menjadi warga negara Australia. Satu hal yang juga perlu disebut di sini, bahwa Australia ini dulu sangat juga berperan ya dalam memberikan apa yang disebutkan sebagai beasiswa rencana Colombo Plan. Ya, jadi banyak sekali yang datang ke sini. Dulu penyaringannya itu kalau sekarang kan yang mendapat beasiswa itu adalah untuk S2 atau S3. Kalau dulu tidak. Dari mulai S1 undergraduate sudah mendapatkan beasiswa untuk belajar di Australia. Jadi banyak di antara mereka yang kemudian pulang, tapi banyak juga yang akhirnya menikah dan lain sebagainya lalu tinggal di Australia. Iya. Terus kalau ini Pak, kalau melihat dari perkembangan ini, ada nggak sih sesuatu yang bisa dibilang persoalan-persoalan baru yang muncul dari gelombang imigran dari Indonesia itu? Alhamdulillah tidak begitu banyak ya, karena kalau kita misalnya lihatlah kejadian-kejadian itu banyak menyangkut migran-migran dari negara-negara lain, dari sesama negara Asia. Bahkan misalnya satu peristiwa yang sangat menusuk ya perasaan ketika seorang ahli jantung yang sangat luar biasa, Dr. Victor Cheng. Dia itu kan akhirnya dibunuh oleh 2 orang yang datang dari Malaysia. Maksudnya mau menculik, lalu meminta uang tebusan. Tapi akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Nah, Victor Cheng ini dikenal, di Indonesia juga dikenal. Misalnya Alam Shah Ratu Perwira Negara itu pernah dioperasi oleh Victor Cheng yang tidak bisa datang ke Indonesia karena dia tidak begitu yakin pada waktu itu rumah sakit di Indonesia memenuhi syarat, minta kepada Alam Shah untuk pergi ke Singapura dan dia ke Singapura lalu melakukan pembedahan di sana. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini, misalnya peristiwa-peristiwa dalam hal kartu kredit palsu atau memanfaatkan kartu kredit orang lain, itu pernah melibat warga Indonesia, tapi karena ya jarang-jarang terjadi, tidak di blow up oleh media di sini. Lain halnya dengan apa yang terjadi ya, kita terus terang sajalah dengan mafia-mafia yang ada, misalnya mafia dari Italia di Calabria, ya, mafia bahkan dari Timur Tengah, dari Lebanon itu. Tapi kalau Indonesia umumnya punya nama yang cukup baik di sini. Reputasi warga Indonesia atau masyarakat Indonesia di Australia cukup baik. Kalau melihat dari, saya dapat informasi bahwa Melbourne itu betul-betul menjadi negara yang nyaman, katakanlah tahun 2000-an. Jadi Bapak sendiri mungkin bisa melihat perubahan dari tahun 60-an mungkin, 60-an, kemudian sampai saat ini. Itu sebetulnya apa yang terjadi di Melbourne yang membuat menjadi kota ternyaman di dunia itu? Bahkan diakui bukan cuma oleh sedikit orang ya, oleh banyak orang, bahkan oleh tim-tim riset dari berbagai dunia. Itu benar, kalau dibanding dengan Sydney misalnya, Sydney itu terlalu meriah. Jadi seorang menteri dari Indonesia pernah menanyakan kepada saya, Pak Nuim, saya punya 2 anak. Yang satu sudah sekolah di Melbourne, Universitas Melbourne. Ini yang satu lagi saya mau sekolahkan di Sydney. Ya, saya bilang. Lalu saya ingin tahu Pak, katanya, apa perbedaan Melbourne dengan Sydney? Wah, ini susah juga. Saya bilang begini Bu, saya hanya bisa memberikan sebagai contoh. Sydney itu adalah sebagai seorang perempuan cantik yang kita ingin pergi pesta sama dia. Kita ingin dilihat orang, wah kita keluar sama dia. Tapi Melbourne ini
sebagai seorang perempuan yang kita ingin membina rumah tangga bersama dia. Waduh. Jadi Melbourne ini adem ayam begitu, tidak terlalu meriah seperti Sydney. Jadi Melbourne ini perlu waktu untuk menikmati Melbourne, itu perlu waktu. Tidak bisa serta-merta. Orang mengatakan, aduh kok bosan amat, tengok ini kok di mana-mana pemandangan begitu lapang, tidak manusianya di mana dan sebagainya. Kalau Sydney kan meriah tuh dengan banyak orang, dan memang karena kita harus akui bahwa Sydney itu punya satu dari dua pelabuhan dalam, ya, pelabuhan alamiah dalam yang terindah di dunia, yaitu Sydney dan San Francisco. Memang, tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari di Sydney lebih murah, di Melbourne lebih murah dibanding dengan Sydney. Dan Melbourne ini juga dikatakan sebagai kota olahraga. Jadi peristiwa-peristiwa olahraga penting itu terjadi di sini. Misalnya Formula 1, ya, itu terjadi di sini. Nah, misalnya kalau kita pergi ke MSG, Melbourne Cricket Ground, itu dianggap the shrine, itu dianggap sebagai sebuah rumah ibadah bagi orang Australia karena penting sekali. Melbourne ini juga dikatakan sebagai kota seni. Lihat teater-teaternya. Lihat waktu misalnya dipertunjukkan di sini Phantom of the Opera. Ya, itu sandiwara. Itu mereka bisa meraup sampai $400 juta. Orang datang dari Singapura, dari Selandia Baru datang ke sini untuk bisa menyaksikan teater-teater pertunjukan-pertunjukan itu. Dan Melbourne ini juga dianggap sebagai ibu kota kopi di Australia. Kopi yang ternikmat itu adalah dari Melbourne gitu. Oke Pak, ini kalau di depan ini kan kita nanti akan melihat itu ada gedung pemerintah ya. Ini sebenarnya apa Pak? Saya berkali-kali. Ini adalah kediaman resmi Gubernur Negara Bagian. Jadi kalau boleh, ini sebenarnya tidak, ya apa? Ini kediaman resmi Gubernur Negara Bagian. Jadi Australia itu terdiri dari 6 negara bagian. Tiap-tiap negara bagian itu punya gubernurnya sendiri. Nah, kemudian ada Gubernur Jenderal itu untuk seluruh Australia. Nah, ini Gubernur Negara Bagian ini. Di sini saya pernah disematkan ke dada saya medali yang namanya PSM, Public Service Medal. Jadi di Australia ini sebelum kita diberikan Satya Lancana seperti itu, kita ditanya, kalau Anda ditawari Satya Lancana, bersedia tapi jangan sebutkan kepada orang lain. Saya katakan, ya apa salahnya ya? Saya katakan bersedia. Sudah begitu diatur dan kemudian diberitahu resmi dengan piagamnya dikatakan atas titah Ratu Elizabeth II, saya Gubernur Jenderal dengan ini menyematkan atau memberikan Satya Lancana kepada Nui Mahmud Khayyat itu untuk Public Service Medal. Jadi kita diberikan, jadi di sini upacaranya disematkan dan itu medalinya macam-macam. Jadi ada petunjuk-petunjuk khusus. Kalau dalam upacara ini pakai medali ini, kalau upacara ini pakai medali, tapi saya belum pernah pakai. Lain kalau saya kalau dapat medali dari Indonesia lah, barangkali saya pakai. Tapi karena dari Australia, ya saya terima kasih setelah dihargai ya oleh Australia, diberikan Public Service Medal. Ya, makanya orang Australia itu sangat bangga kalau di ujung namanya, mereka tuh kalau profesor, doktor tidak begitu bangga. Tapi kalau di ujung namanya misalnya John Smith OA, Order of Australia, wah itu bangga sekali. Oh gitu. Ya, jadi kalau saya di ujung nama saya PSM, Public Service Medal. Oke. Pak Nuim, ini kembali tadi kan ngomongin pemerintah, terus juga sempat ngomongin perjalanan Pak Nuim bertahun-tahun di sini, terus juga kan Pak Nuim melihat langsung bagaimana perubahan kota Melbourne dari tahun 60-an hingga saat ini yang akhirnya diakui oleh dunia sebagai kota ternyaman di dunia. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah di sini dalam mengelola kotanya yang bisa dipelajari oleh Indonesia bisa? Benar, ya tentunya di sini pertama sangat profesional ya. Sangat profesional dan mereka itu pengabdian. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi mereka. Jadi begini, kalau kita tanya kepada misalnya Perdana Menteri Australia, kenapa mau jadi Perdana Menteri? Kerja aja setengah mati. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dan terus-terusan disorot. Gajinya baru saja sekarang ini naik, mendekati $500 juta setahun. Kalau dulu cuma 350.000. Padahal kalau dia masuk ke swasta, dia gajinya bisa sampai 4-5 kali lipat. Begini, gaji seorang Perdana Menteri Australia itu 7 kali lebih kecil dari gaji Ketua Persatuan Sepak Bola Australia. Dan kalau jadi rentang dari gaji terendah di Australia dengan bisa dibilang jelas dong tinggi. Tapi kalau jangan ukur begitu. Kita mesti mengukurnya kalau dia masuk ke swasta berapa gaji dia. Bisa gajinya seperti saya katakan, gaji Perdana Menteri itu 7 kali lebih kecil dari gaji Ketua Persatuan Sepak Bola Australia. Tapi kalau ditanya kepada mereka, kenapa saudara mau di pemerintahan? Itu kan capek. Saban hari dimaki-maki, di koran dibikin karikatur, dikritik. Tapi ada kesempatan untuk mengabdi. Saya beri contoh.
Ketika John Howard jadi Perdana Menteri, gajinya $350.000 satu tahun. Ketika dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri, satu kali dia memberikan ceramah di Amerika, itu dia bisa dapat sampai $200.000. Tapi kalau disuruh pilih, dia akan pilih untuk jadi Perdana Menteri. Kenapa? Itu adalah kesempatan untuk mengabdi. Jadi mereka itu, mengabdi itu penting. Nah, ketika mendapat kesempatan mengabdi, mereka sungguh-sungguh supaya bisa dipilih kembali. Karena di sini kan tidak ada batas waktu seperti di Indonesia. Di Indonesia seorang presiden hanya 2 terma. Kalau di sini selagi dipilih. Oleh sebab itu, Menzies sebagai Perdana Menteri yang terlama, dan kemudian John Howard nomor 2 sampai 11 tahun. Nah, mereka ini profesional. Padahal mereka politisi dan umumnya SH. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan dari Indonesia, Menteri Keuangan di sini itu kebanyakan SH. Bukan seorang ekonom, tapi birokratnya yang betul-betul orang-orang profesional terkait pendidikan. Jadi Pak Nuim sendiri melihat secara khusus kota Melbourne menjadi begitu nyaman, begitu indah karena profesionalitas dan keseriusan. Serius dan kejujuran. Kejujuran. Karena di sini mereka itu ingin sekali bisa terpilih kembali. Itu yang paling penting bagi mereka. Padahal seperti saya katakan, kalau mereka keluar, mereka menjadi miliuner. Kita lihat saja, Perdana Menteri Bob Hawke. Begitu tidak lagi menjadi Perdana Menteri, jadi miliuner. Paul Keating. Begitu tidak jadi Perdana Menteri, jadi miliuner. Karena di luar mereka gajinya lebih besar tapi karena kesempatan untuk mengabdi. Ketika mereka begitu mengutamakan pengabdian, mereka mesti harus sungguh-sungguh. Karena di sini kan medianya sangat jeli melihat semua ini. Oleh sebab itu, mereka membangun, lihatlah taman ini. Ini kan di tengah kota. Taman seindah ini, sebersih ini, seasri ini. Ini semuanya merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk meyakinkan rakyatnya, pilihlah saya lagi. Ya Pak Nuim, ini saya jadi ingat Pak Nuim kalau misalnya terkait dengan kejujuran. Baru-baru ini kan ada kasus yang Premier mundur. Apa itu ada kaitannya juga Premier mundur karena kasus satu wine. botol anggur. Ya. Begini ya. Ketika dia menang, itu dari O'Farrell, dari negara bagian New South Wales, negara bagian terbesar ya. Tapi katanya Melbourne sebentar lagi akan menjadi negara bagian lebih besar karena ini dari jumlah penduduk. Selama ini New South Wales. Nah, dia mendapat 1 botol anggur dari orang yang kurang bonafit gitu. Lalu dia bikin tulis tangan, terima kasih. Ya maklum lah, waktu dia menang kan banyak hadiah diterima. Nah, dia sempat membantah. Waktu dikatakan, kamu pernah menerima anggur yang harganya $3.500 satu botol. Dia membantah. Ketika ditunjukkan, ini tulisan kamu. Ya, gentleman, mundur. Di sini begitu sistemnya. Jadi yang paling dipantangkan di Australia adalah apabila seorang politisi mengucapkan kebohongan di parlemen. Itu artinya membohongi rakyat. Itu dianggap sebagai dosa yang tak berat. Tidak boleh seorang politisi membohongi rakyatnya di dalam parlemen. Nah, Barry O'Farrell sebagai premier atau menteri besar ya. Jadi kalau di Indonesia sebanding dengan gubernur lah. Ketika ditanya, apa benar kamu mendapat anggur dari orang yang diketahui kurang bonafit? Dia bilang, wah, tidak ada. Tapi ketika ditunjukkan ini suratnya yang kamu kirim kepada dia mengucapkan terima kasih, dia tidak langsung mundur. Otomatis saja mundur. Dan orang menyayangkan, tapi orang mengatakan, ya begitu memang mestinya. Begitu mestinya. Tidak bisa menyalahkan ini itu. Waktu itu dia lupa, tapi itu bukan merupakan alasan atau merupakan dalih. Oke, dari itu semua, dari tadi yang semua Bapak sampaikan itu, tentunya kan Indonesia sepertinya perlu banyak belajar dari Australia dalam hal memanage kota atau bahkan negara dalam bentuk yang lebih luas. Nah itu apa yang menurut Pak Nuim menjadi prioritas saat ini buat Indonesia? Disiplin dan tidak pandang bulu. Jadi di sini, misalnya saya kasih contoh ya, ini pernah terjadi di negara bagian Australia Selatan. Menteri kepolisiannya, dia entah bagaimana harus menjemput anaknya dari kolam renang. Dia menteri ya, dia pakai mobil yang rupanya dia lupa untuk memperbaharui STNK-nya. Nah, ketika di kolam renang ada seorang polisi, ya kalau di kita tuh semacam brigadir lah gitu, perempuan. Dia lihat, Pak Menteri. Jadi dia dekati Pak Menteri. Dia lihat lah STNK-nya di sini kan dilekatkan di dalam jendela bagian dalam mobil. Dia lihat lah, ini STNK Pak Menteri kok sudah ada luarsa, kok masih di jalan. Nah, dia langsung laporkan. Pak Menteri didenda, tapi Pak Menterinya pintar. Saya bangga sebagai seorang menteri besar bahwa polisi di negara bagian ini begitu jeli, begitu dia puji-puji. Seperti halnya dengan Bob Hawke, Perdana Menteri. Pada suatu kali dia diwawancarai, dia duduk di mobil, di belakang mobil, wawancarai televisi. Dia lupa memasang sabuk pengaman. Ada penonton televisi yang melihatlah
ini Perdana Menteri kok naik mobil, mobilnya jalan kok nggak pakai sabuk pengaman. Langsung telepon polisi. Begitu diberitahu kepada Perdana Menteri bilang sama supir, langsung ke kantor polisi. Pak polisi, saya bikin salah berapa denda. Nah, ini yang kita tidak barangkali masih belum ya mampu kita untuk melakukan hal-hal seperti ini. Akhirnya hukum tidak memandang bulu antara yang tinggi dengan yang rendah. Iya, Pak Nuim, mungkin kalau bicara dengan Pak Nuim, apalagi Pak Nuim ini sebagai penyiar hawakan ya, tidak akan ada ujungnya, Pak. Masih banyak lagi yang bisa ditanyakan dan masih panjang lagi jawaban yang bisa disampaikan. Tapi sayangnya Pak Nuim sampai di sini dulu wawancaranya. Dan pemirsa, itu dia wawancara kami dengan Bapak Nuim Khayat dari Melbourne, Australia. Saya Ismail Fahmi dan adik Khilni Murkhola Sidki.